Mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i, dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntut ini hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa zu'ama'ana al-aizza, yang mulia masyayikh Pondok Buntut Pesantren fil muqaddimah, saya sayangi, saya cintai Kiai Haji Adib Rafi'uddin Izzah, Allah baqa'ah. Tadi Kiai Adib menceritakan bahwa Pondok Buntut Pesantren itu didirikan pada tahun 1753. Itu yang dicatat. Yang tidak dicatat kita tidak tahu sejak kapan. Kiai Adib juga mengatakan bahwa beliau adalah ISIS. Jadi istri beliau hanya satu, itu yang dicatat. Yang saya hormati Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani, Adib tadi sengaja mengajak rombongan para pembesar ini jalan kaki melewati kampung-kampung dari kediaman beliau tempat majelis ini. Beliau mengatakan supaya bertemu dengan rakyat. Saya langsung nyaut, loh ini Pak Muzani ini kan rakyat. Rakyat bagian musyawarah Pak Ahmad Muzani. Nah, beliau ketua majelis pemusyawaratan. Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang hadir pada kesempatan malam ini seisi mabes dibawa ke sini semua oleh Pak Kapolri, masih ditambah dari Polda dan Polres. Kalau Kiai Adib tadi mengatakan ingin memberi gelar kiai pada Pak
Listio Sigit Prabowo, saya kira itu masuk akal. Karena kita semua mengalami bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini, kita masyarakat menikmati keadaan yang relatif tentram, tertib, aman, sehingga seolah-olah Listio ini telah berfungsi sebagai jimat ketertiban dan keamanan masyarakat selama ini. Listio ini dulu pernah bertugas di Jogja kalau tidak salah. Beliau tahu betul di Jogja itu banyak jimat-jimat yang disebut kiai. Ada Kiai Tunggul Wulung, Kiai Nogro Sosro Sabu Inten dan lain-lain. Jadi kalau ini Kiai Listio Sigit Prabowo, saya kira masuk akal. Saya hormati para pejabat pemerintah yang lain hadir, juga para pejabat dari TNI dan Rem hadir bersama kita, alhamdulillah Allah. Juga pejabat pemerintah yang lain, Pak Wamen. Ini kok asmane Emmanuel Ebenezer. Sugeng rawuh Kiai Marzuki Mustamar, monggo. Alhamdulillah. Ahlan sahlan. Monggo. Saya hormati, selamat datang Kiai Marzuki Mustamar yang akan menyampaikan nanti mau'izah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sangat wajar apabila Pondok Buntut Pesantren ini senantiasa menjadi tempat tujuan dari para tokoh-tokoh dan pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan. Saya tahu sejak sekian lama, puluh-puluh tahun, memang demikianlah keberadaan dari Pondok Buntut Pesantren ini. Saya katakan wajar karena memang Pondok Buntut Pesantren ini memiliki saham atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas Pondok Buntut Pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa. Maka kalau tadi Kiai Adib mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara Pondok Buntut Pesantren dengan Pondok Leteh Rembang, saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang Pondok Buntut Pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai buntet pesantren bersama santri-santrinya. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas nama PBNU dan atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama kepada pondok buntut pesantren dan para masyayikhnya, baik yang sudah mendahului maupun yang masih ada hingga sekarang. Semoga nanti diteruskan oleh penerus-penerusnya, senantiasa memelihara husnuzon umat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga Jam'iyah ini sekarang sudah memasuki lebih dari 1 abad, sebetulnya jauh lebih muda dari pondok buntut pesantren ini, karena pondok buntut pesantren sudah hampir masuk abad keempat, hampir 3 abad usianya, Masya Allah. Dan bahwa Nahdlatul Ulama berkembang demikian besar, saya yakin bukan terutama oleh program-program atau kinerja dari organisasinya, tetapi yang paling utama adalah karena khidmah dari para ulama, para kiai-kiai di pondok-pondok pesantren yang terus tanpa kenal lelah, tadi disinggung juga oleh Ketua MPR, mengasuh, membina masyarakat yang memang merupakan bagian dari tabiahnya para ulama. Karena al-ulama itu yang yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Dan fungsi itulah wazifah yang dikerjakan, yang diteguhi oleh para kiai, para ulama itulah yang terus memelihara husnudzon dari umat kepada Nahdlatul Ulama sehingga berkembang menjadi sedemikian besar. Saya sendiri mengatakan kepada teman-teman, para fungsionaris, para kader NU bahwa berkembangnya NU menjadi begini besar ini sebetulnya tidak masuk akal. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul kebesaran ini. Dan kalau kita pikirkan, penjelasan paling dekat adalah ini semua karena khidmah tanpa kenal lelah dari para ulama, para kiai-kiai pesantren kita, termasuk para masyayikh pondok buntut pesantren. Maka terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga berkah dari pondok pesantren, pondok buntut pesantren ini senantiasa terus menerus sumrambah, terbagi di antara kita semua secara lumintu dan lestari. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Nahdlatul Ulama ini memang ada a'dha, ada atba', ada anggota, ada pengikut. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu dulu yang beliau undang untuk bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama itu pertama-tama adalah para ulamanya. Yaitu siapa? Para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau katakan, "Ya ayyuhal ulama ussadatul atqiya," wahai para ulama
dan sadah yang bertakwa-takwa, yang tidak takwa nggak diundang, yang diundang aja yang bertakwa. Min ahli sunnati wal jamaah, min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini yang beliau undang. Dan beliau katakan kullukum, para ulama, wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wal du'afa wal aqwiya halummu ila hadhil jam'iyyah al mubarakah al mausumah bi nahdlatul ulama. Anda semua wahai para ulama bersama pengikut-pengikut Anda, mari semuanya bergabung ke dalam jam'iyah yang berkah ini, yaitu jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Maka kalau Kiai Adib tadi mengatakan atau mendaulat Pak Emmanuel Ebenezer ini sebagai orang NU juga, ini juga masuk akal. Selama Pak Emmanuel Ebenezer ini menjadi pengikutnya Kiai Adib Rafiuddin, maka ikut diundang masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Syaratnya sederhana, jadi pengikutnya Kiai Adib itu aja. Kenapa syarat itu masuk? Karena Kiai Adib ini masuk ke dalam golongan pengikut dari madhabnya para muassis Nahdlatul Ulama. Karena untuk bisa bergabung, kalau bukan ulama, jadilah pengikut dari para ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengikuti mazhab para ulama, mazhab dari para muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh juga meminta, dan ini relevan sekali dengan apa yang tadi dipesankan oleh Kiai Adib Rafiuddin. Meminta kepada siapa saja yang bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama ini untuk bergabung dengan cara yang beliau syaratkan. Kata Hadratus Syekh, udkhuluha bil mahabbah wal widad wal ulfah wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah dan widad. Mahabbah, kasih sayang dan cinta. Masuklah dengan saling kasih sayang dan saling cinta. Wal ulfah wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Wal ittisal bil arwah wal ajsad, dan saling sambung, bukan hanya dengan jasad saja, tapi juga saling sambung di antara roh-roh kita semua. Ini pesan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka kalau tadi Kiai Adib memesankan untuk mengabaikan orang-orang yang tidak soleh tadi, ini tepat sekali. Kalau dialamatkan terutama kepada mereka yang tidak mengajak kepada kasih sayang, tidak mengajak kepada kerukunan dan persatuan, tidak mengajak pada ikatan batin dan jasad di antara kita semua. Kita mendengar bahwa belakangan ini selama sudah beberapa waktu terjadi kontroversi mengenai berbagai hal. Nah, marilah kita gunakan, karena kita mengerti bahwa di dalam masalah apapun pasti ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat di antara kita. Mari kita jalani itu semua tanpa melepas mahabbah wal widad di antara kita, tanpa melepas
ulfah wal ittihad, dan dengan terus memperkuat ittisal bil arwah wal ajsad. Para pendahulu kita ini dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Kumambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Maka kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar. Ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Ini adalah amanah dan wasiat dari para muassis kepada kita semua warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur bahwa pada malam ini saya sudah pernah juga sebetulnya dulu, dan sekarang kembali saya dapat kesempatan untuk ikut tabarruk di dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan dari majelis ini kita semua mendapatkan barokah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam urusan dunia kita, urusan agama kita, lebih-lebih lagi kesentosaan dan kebahagiaan nanti di yaumil akhirah, sehingga berkumpul dengan para masyayikh Pondok Buntut Pesantren ini, berkumpul dengan kasih kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin, para masyayikh yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Pondok Buntut Pesantren atas kejayaan
yang tidak pernah luntur selama hampir 3 abad ini. Mudah-mudahan kejayaan ini dapat terus dipertahankan, dilangsungkan hingga yaumil akhir nanti. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.